Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak dosen pembimbing, Bapak Yudhistira Hendra Permana, SE, MSc, PhD, dan Bapak Jasmandrin, McDev, MAPIS, serta Bapak Ibu dosen penguji. Saya di sini, Ali Farsyad Maskuri, akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Model Nilai Pasar Properti Apartemen di Provinsi DKI Jakarta. Latar belakang penelitian saya di sini adalah yang pertama terkait dengan suplai tanah kosong, yang mana semakin lama itu suplai tanah yang dapat digunakan untuk perumahan itu semakin sedikit. Sedangkan kalau kita melihat dari data Badan Pusat Statistik dan juga data Colliers tahun 2022 dapat dilihat bahwa di sini jumlah penduduk mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2022 itu semakin meningkat, yang mana pada tahun 2017 itu berjumlah 10.300.000 sekian, menjadi tahun 2022 itu menjadi 10.685.226. Sedangkan terkait dengan penyerapan apartemen, meskipun jumlah penduduk itu semakin banyak, akan tetapi terjadi anomali, yaitu untuk penyerapan apartemen itu semakin menurun, yang mana pada tahun 2017 penyerapannya jumlah 8.243 menjadi semakin menurun menjadi 1.389 pada tahun 2022. Nah, sedangkan dari data Bank Indonesia sendiri, meskipun indeks harga properti apartemen itu juga mengalami penurunan, yang pada tahun 2017 itu indeksnya 99,12 menjadi 93,9 pada tahun 2022. Hal ini pun tidak mengakibatkan penyerapan apartemen itu membaik, tetap saja semakin menurun. Nah, dari anomali ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai apa saja faktor pembentuk harga properti apartemen apabila dilihat dari karakteristik internal dan eksternal properti apartemen menggunakan hedonic pricing model. Landasan teori yang saya pakai di sini adalah berangkat dari teori DAS dari Gary Eldred tahun 1987 tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai properti. DAS itu sendiri terdiri atas D itu demand, yang artinya dari permintaan, terus utility itu terkait dengan legalitas fisik dan lokasi, terus scarcity itu berkaitan dengan jumlah penawaran dari apartemen, dan selanjutnya adalah transferability yang terkait dengan pemindah tanganan hak dari properti. Nah, di sini penulis mengambil karakteristik atau faktor-faktor yang berasal dari utility, yang di sini ada 3, legalitas, fisik, dan lokasi. Sedangkan penulis mengkategorikan karakteristik fisik itu menjadi 2, yaitu karakteristik unit dan fasilitas internal apartemen. Nah, di sini beberapa penelitian terbaru itu antara lain terkait dengan luas bangunan, jumlah kamar tidur, umur bangunan, dan furnitur itu telah diteliti melalui penelitian-penelitian yang terbaru seperti dari SETI, dari Sahin, Iraun, dan Anastasia, Himan Somerville, dan Tanasi. Sedangkan karakteristik fasilitas internal itu antara lain kolam renang dan jumlah lot parkir itu diteliti oleh Kiati 2020, akses langsung ke shopping mall dari Bui 2020, tentang fasilitas lift dan sistem keamanan bangunan juga telah diteliti. Selanjutnya untuk karakteristik lokasi itu penulis di sini mengambil 2 kategori, yaitu fasilitas eksternal dan juga aksesibilitas. Pertanyaan penelitian di sini yang saya ambil adalah bagaimana pengaruh karakteristik unit, fasilitas internal, fasilitas eksternal, dan aksesibilitas apartemen terhadap nilai pasar apartemen di Provinsi Jakarta. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik unit, fasilitas internal, fasilitas eksternal, dan aksesibilitas apartemen terhadap nilai pasar di Provinsi DKI Jakarta. Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah yang pertama itu sebagai bahan pertimbangan masyarakat
dan pengembang properti dalam melakukan jual beli apartemen. Yang kedua itu sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah terkait perencanaan tata kota, dan yang ketiga adalah sebagai acuan bagi penilai untuk mengetahui pasar properti apartemen di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, variabel independen yang dipakai adalah harga transaksi apartemen, sedangkan variabel independen terdiri atas 4, yaitu yang pertama, karakteristik unit. Karakteristik unit ini terdiri atas luas unit, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, interior, dan juga umur bangunan. Nah, yang selanjutnya, fasilitas internal apartemen itu terdiri atas musola, gym, klinik, dan mall. Fasilitas eksternal terdiri atas jarak ke masjid, jarak ke sport center, jarak ke rumah sakit, jarak ke mall, jarak ke taman kota, dan jarak ke universitas. Sedangkan aksesibilitas ini terdiri atas jarak ke stasiun kereta api, jarak ke halte bus, dan jarak ke gerbang mall. Nah, sumber data yang kami ambil di sini adalah data ini kami ambil melalui metode pengumpulan data, yaitu web scraping dan juga wawancara tidak terstruktur. Jadi, untuk variabel-variabel seperti harga transaksi apartemen dan juga karakteristik unit ini kami ambil dari website e-commerce, yaitu seperti rumah.com, OLX, Lamudi, dan juga rumah123.com. Nah, web scraping sendiri dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret tahun 2022, itu berhasil terkumpul 18.979 data penawaran apartemen. Selanjutnya, setelah pelaksanaan web scraping, dilaksanakan wawancara tidak terstruktur pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2022, terkumpul 484 harga transaksi apartemen. Di sini, dalam tabel bisa kita lihat terkait dengan pengambilan populasi dan sampel. Populasi di sini saya ambil dari data Colliers 2022 terkait dengan jumlah penyerapan apartemen. Di sini diambil populasinya dari tahun 2017 sampai 2019 sebanyak 18.823 transaksi, dikecualikan tahun 2020 karena adanya pandemi COVID yang menyebabkan sangat menurun. Untuk metode sampling sendiri menggunakan metode Isaac dan Michael, didapatkan hasil 342 sampel. Mempertimbangkan keluasan daerah yang diteliti adalah Provinsi DKI Jakarta, maka diputuskan untuk memperlebar jumlah sampel menjadi 484 dengan perhitungan mempertimbangkan distribusi penawaran apartemen sesuai dengan Colliers. Di sini sesuai dengan wilayah, di Jakarta Pusat ini distribusi penawaran 15%, Jakarta Barat 25%, Jakarta Selatan 32%, Jakarta Utara 19%, dan Jakarta Timur 9%. Sehingga menurut sampel yang digunakan di penelitian ini, di Jakarta Pusat ada 77 sampel, di Jakarta Barat 97 sampel, Jakarta Selatan 179 sampel, Jakarta Utara 92 sampel, dan Jakarta Timur 39 sampel. Selanjutnya, teknik analisis data yang saya pakai di sini ada 4. Yang pertama ada statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum karakteristik unit, fasilitas internal, fasilitas eksternal, dan aksesibilitas apartemen. Selanjutnya adalah metode OLS. Di sini menggunakan model penilaian Y sama dengan A plus BX plus CZ plus E. Y di sini adalah variabel dependen harga transaksi apartemen sebagai proksi dari nilai pasar. Ini dibentuk dalam logaritma natural. Selanjutnya, X di sini adalah variabel utama, yaitu karakteristik unit, dan Z adalah variabel kontrol, yaitu fasilitas internal, fasilitas eksternal, dan aksesibilitas apartemen. Selanjutnya dilaksanakan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji goodness of fit yang terdiri atas adjusted R square, uji F, dan uji T.
Untuk selanjutnya masuk ke analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Di sini terdapat tabel yang menggambarkan tentang jumlah apartemen dan unit apartemen berdasarkan sampel. Nah, berdasarkan data penelitian yang terdiri atas 123 komplek apartemen, itu terdiri atas 484 unit apartemen yang tersebar dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Nah, di sini dapat dilihat bahwa harga rata-rata unit apartemen terendah itu berada di Kota Jakarta Timur dengan harga sebesar 560.718.000. Harga rata-rata tertinggi berada di Jakarta Pusat dengan harga 2.661.477.000. Sedangkan harga transaksi maksimum berada di Jakarta Selatan dengan 28.500.000.000 rupiah. Nah, di sini Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis sehingga punya rata-rata harga apartemen yang tertinggi atau lebih tinggi dari daerah lain. Selanjutnya dari tabel ini terdapat gambaran umum tentang karakteristik unit apartemen dan fasilitas internal apartemen. Dari sini bisa kita lihat bahwa semakin mahal harga apartemen, itu mempunyai karakteristik fisik yang semakin baik dan juga fasilitas internal yang semakin lengkap. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa rata-rata umur apartemen, umur bangunan itu adalah 10 tahun. Berarti dapat disimpulkan bahwa secara umum itu masih memiliki fisik yang kuat apabila dilakukan pemeliharaan yang baik pula. Nah, di sini dapat dilihat bahwa furnish apartemen atau apartemen yang dijual dengan dilengkapi dengan perabotan itu masih menjadi primadona bagi para konsumen karena unit tersebut sudah siap pakai. Sedangkan dari fasilitas internal itu dapat kita lihat bahwa konsep mixed use itu sudah banyak diterapkan di Jakarta dengan sekitar 40% apartemen itu langsung terkoneksi dengan mall untuk memenuhi keperluan para penghuni apartemen. Untuk selanjutnya, gambaran umum fasilitas eksternal apartemen dan juga aksesibilitas apartemen. Nah, di sini dapat dilihat bahwa semakin mahal harga apartemen itu terletak relatif lebih dekat dengan fasilitas eksternal apartemen atau fasilitas umum seperti sport center, mall, taman kota, rumah sakit, dan universitas. Meskipun eh, tidak dengan masjid ya. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh adanya efek eksternalitas dari toa masjid yang dirasa dapat mengganggu para penghuni apartemen. Nah, selanjutnya, apartemen mahal juga relatif terletak lebih dekat dengan stasiun kereta, tetapi lebih jauh dari halte bus dan gerbang mal. Aksesibilitas merupakan salah satu aspek yang penting bagi konsumen dalam memilih properti, sehingga dalam pengembangan wilayah, aspek aksesibilitas perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah maupun pengembang. Untuk selanjutnya, di sini hasil estimasi regresi menggunakan OLS. Di sini saya lakukan dengan mengkombinasikan beberapa model, ada 6 model di sini. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi model yang dibuat di penelitian ini. Nah, untuk uji asumsi klasik, di sini hasilnya bahwa berdasarkan hasil uji plot QQ menunjukkan bahwa nilai residual itu cenderung berada di sepanjang garis regresi. Sedangkan berdasarkan hasil uji skewness kurtosis, diketahui bahwa pada model 1, 2, 3, dan 6 itu mempunyai probabilitas di atas 0,05. Dan sedangkan hasil uji Shapiro-Wilk diketahui juga bahwa pada model 1, 2, 3, 5, dan 6 itu juga mempunyai probabilitas di atas 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji yang dilakukan itu hasilnya bahwa residual pada model itu terdistribusi dengan normal. Nah, sedangkan selanjutnya berdasarkan hasil uji multikolinearitas, ada 2 uji yang dilakukan di sini, yaitu yang pertama uji VIF di sini hasilnya bahwa tidak terdapat variabel itu yang
mempunyai nilai lebih dari 10, semuanya di bawah 10. Untuk selanjutnya, berdasarkan hasil uji korelasi parsial, juga tidak ditemukan nilai di atas 0,80. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Untuk selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji Bruce-Pagan menunjukkan bahwa pada model 5 dan 6 itu nilai probabilitas juga lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut terhindar dari masalah heteroskedastisitas. Untuk selanjutnya adalah uji goodness of fit. Yang pertama menggunakan adjusted R-square. Di sini dari keenam model tadi dapat dilihat bahwa nilai adjusted R-square pada semua model itu lebih dari 70%. Ya, yang paling tinggi ada pada model ke-6 dengan nilai 89,99%, yang berarti bahwa 89,99% variasi variabel independen itu dapat menjelaskan variabel dependen di dalam model. Selain itu, meskipun terdapat penambahan variabel kontrol, itu juga tidak mengubah secara signifikan nilai adjusted R-square, sehingga model dapat dikatakan konsisten. Untuk selanjutnya, uji F. Dari hasil uji F didapatkan nilai probabilitas F statistik itu 0,000 kurang dari 1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berupa fasilitas eksternal, fasilitas internal, karakteristik unit, dan aksesibilitas itu secara simultan berpengaruh terhadap harga transaksi apartemen. Nah, selanjutnya dari hasil uji T dapat dilihat bahwa di sini dari karakteristik unit itu antara lain berupa luas bangunan, jumlah kamar mandi, dan interior itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Sedangkan umur bangunan, jumlah kamar tidur, dan variabel faktor area itu mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Selanjutnya, variabel fasilitas internal apartemen berupa mall itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai apartemen. Sedangkan fasilitas musola, gym, dan klinik itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Untuk fasilitas eksternal sendiri, yang berupa masjid dan sport center itu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Sedangkan jarak ke mall, taman, universitas di sekitar apartemen punya pengaruh negatif dan signifikan. Selain itu, jarak ke rumah sakit itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Untuk selanjutnya, aksesibilitas berupa jarak ke halte bus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Sedangkan jarak ke gerbang tol berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Namun demikian, jarak ke stasiun itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah terkait karakteristik unit. Untuk luas bangunan itu, di sini luas bangunan itu merupakan karakteristik utama yang berpengaruh signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Seperti hasil penelitian dari Shetty DKK tahun 2020 dan juga Oze dan Sahin tahun 2021. Untuk selanjutnya, untuk interior bangunan, nah, didapatkan hasil bahwa unit yang dijual dilengkapi dengan furnitur itu lebih diminati daripada unit yang dijual tanpa furnitur. Itu seperti penelitian dari Tanasi tahun 2015. Konsumen lebih menyukai unit yang siap pakai dan sudah dilengkapi dengan perabotan rumah tangga daripada unit yang kosongan. Untuk selanjutnya jumlah kamar tidur dan jumlah kamar mandi ya. Di sini terjadi kontra antara jumlah kamar tidur dan jumlah kamar mandi, di mana semakin banyak jumlah kamar tidur, maka harga apartemen itu cenderung menurun. Tapi tidak dengan jumlah kamar mandi. Semakin banyak jumlah kamar mandi, maka harga apartemen semakin tinggi. Di sini, konsumen apartemen merupakan keluarga kecil yang tidak memerlukan banyak kamar tidur. Nah, selain itu, banyak orang membeli apartemen itu untuk tujuan investasi karena bisa disewakan kembali kepada orang lain. Nah, salah satu konsumen apartemen sendiri adalah salah satunya itu dari ekspatriat atau pekerja luar negeri yang sangat berpengaruh kepada pasar apartemen di Jakarta. Untuk selanjutnya umur apartemen, di sini umur apartemen itu secara konsisten juga sesuai dengan banyak penelitian terdahulu ya, bahwa
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai pasar ya. Semakin tua umur bangunan maka akan menyebabkan semakin nilai pasar itu semakin rendah. Nah, seperti penelitian dari Tanasi, dari KAM dan lain-lain. Untuk selanjutnya variabel faktor. Nah, di sini saya memakai angka 1 itu untuk menandai Jakarta Selatan, angka 2 itu untuk Jakarta Timur, angka 3 untuk Jakarta Utara, dan angka 4 untuk Jakarta Barat. Dan angka 0 itu untuk Jakarta Pusat. Dan berdasarkan hasil regresi itu menunjukkan hasil bahwa pada area 1, 2, 3, dan 4 itu mempunyai nilai probabilitas yang signifikan dengan koefisien minus. Hal ini berarti bahwa apartemen di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat itu mempunyai harga rata-rata lebih rendah daripada harga apartemen di Jakarta Pusat. Nah, di sini karena Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan itu merupakan CBD Jakarta dengan harga rata-rata apartemen itu tertinggi daripada daerah lain dan sering disebut dengan segitiga emas Jakarta. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan fasilitas internal dan fasilitas eksternal. Nah, di sini terkait dengan musola dan masjid. Nah, ternyata keberadaan fasilitas musola itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Nah, akan tetapi meskipun demikian, jarak ke masjid itu ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Ini berarti bahwa ternyata fasilitas berupa masjid itu eh, bisa mempengaruhi atau mempunyai eksternalitas negatif ya. Yang ini diduga berasal dari suara pengeras dari toa masjid. Nah, penelitian serupa itu juga dilakukan oleh Babawale dan Adewumi yang menemukan efek eksternalitas negatif dari rumah ibadah terhadap nilai properti. Untuk selanjutnya, fasilitas mall yang terdapat di internal apartemen atau apartemen yang terkoneksi langsung dengan mall itu ternyata juga berpengaruh positif terhadap harga transaksi apartemen. Nah, keberadaan mall sendiri bermanfaat bagi para penghuni apartemen karena memberikan kemudahan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari juga. Nah, sedangkan untuk mall yang terdapat di luar kompleks apartemen pun juga berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar apartemen karena mall tidak hanya dikunjungi untuk kebutuhan belanja saja, tetapi juga untuk kebutuhan hiburan. Nah, di Jakarta sendiri, mall itu merupakan hiburan yang paling banyak ditemui ya. Nah, setiap mall juga mempunyai ciri khas, sehingga meskipun kompleks apartemen telah terdapat fasilitas mall, maka para penghuni masih tertarik untuk mengunjungi mall di luar apartemen untuk memenuhi kebutuhan hiburan mereka. Nah, penelitian ini juga sesuai dengan hasil dari Zhang tahun 2018 yang menemukan bahwa keberadaan shopping mall itu berpengaruh terhadap kenaikan nilai pasar properti sebanyak 10%. Nah, Long dan Williamson juga menyebutkan bahwa nilai pasar apartemen itu tidak hanya dipengaruhi oleh jarak dari shopping mall, tetapi juga jumlah shopping mall di sekitar apartemen. Selanjutnya terkait dengan fasilitas internal berupa klinik dan gym, serta fasilitas eksternal berupa rumah sakit dan sport center. Nah, di sini ditemukan bahwa fasilitas gym dan klinik dalam apartemen, serta fasilitas eksternal berupa rumah sakit itu ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Nah, sport center sendiri berpengaruh signifikan, akan tetapi dengan koefisien yang positif. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan para penghuni apartemen ini belum terlalu memperhatikan faktor kesehatan ya dalam memilih properti apartemen itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya fasilitas eksternal berupa taman kota. Nah, di sini dapat dilihat bahwa taman kota itu merupakan fasilitas umum yang berpengaruh signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Nah, semakin jauh jarak dari taman kota, nah maka nilai apartemen itu juga semakin rendah. Nah, semakin dekat dengan taman kota, nilai apartemen itu juga semakin tinggi. Taman kota itu selain merupakan paru-paru hijau dari kota, itu juga sebagai tempat untuk jogging dan jalan-jalan bersama keluarga. Nah, di sini hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Delana, Bravi, dan Botero yang mengungkapkan bahwa taman kota itu berpengaruh
signifikan terhadap harga apartemen di Singapura. Nah, untuk selanjutnya itu fasilitas eksternal berupa universitas. Nah, di sini ditemukan bahwa kedekatan dengan universitas itu juga berpengaruh signifikan terhadap harga apartemen. Semakin dekat dengan universitas, maka apartemen itu lebih diminati dan mempunyai harga yang lebih tinggi. Nah, hasil penelitian ini sesuai dengan temuan dari Rivas dan kawan-kawan tahun 2019 yang menyatakan bahwa faktor jarak ke universitas dan jumlah mahasiswa dalam universitas itu juga berpengaruh signifikan terhadap harga apartemen. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait dengan aksesibilitas. Nah, di sini terkait dengan stasiun kereta, jarak ke halte bus, dan jarak ke gerbang tol. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari segi aksesibilitas, jarak ke gerbang tol dan halte bus itu berpengaruh signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Nah, sedangkan jarak ke stasiun itu ternyata tidak berpengaruh signifikan. Nah, para penghuni apartemen tuh ternyata lebih suka untuk tinggal di dekat dengan gerbang tol agar dapat mempercepat waktu perjalanan dengan mobil. Nah, di sini ternyata untuk tujuan dalam kota itu para penghuni apartemen tuh masih favorit menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan kereta api sendiri merupakan sarana transportasi yang penting, tapi untuk keluar kota, sehingga belum optimal apabila digunakan untuk di dalam kota. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian dari Hasanah dan Yudhistira tahun 2017 bahwa jarak ke halte bus berpengaruh signifikan dan positif terhadap harga transaksi apartemen. Nah, di sini para penghuni apartemen lebih memilih untuk tinggal tidak dekat dengan halte bus karena cenderung lebih memilih kendaraan pribadi untuk sarana transportasi utamanya. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah yang pertama, karakteristik unit apartemen berupa luas bangunan, jumlah kamar mandi, dan interior itu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Nah, sedangkan umur bangunan dan jumlah kamar tidur mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Selanjutnya, fasilitas internal apartemen berupa mall itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai apartemen. Sedangkan fasilitas musola, gym, dan klinik tidak berpengaruh signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Untuk fasilitas eksternal berupa masjid dan sport center itu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Sedangkan jarak mall, taman, dan universitas di sekitar apartemen itu mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan. Selain itu, jarak ke rumah sakit itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Terkait dengan aksesibilitas, itu berupa jarak ke halte bus itu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Nah, sedangkan jarak ke gerbang tol itu mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Nah, sedangkan jarak ke stasiun sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap harga transaksi apartemen. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, data transaksi yang digunakan itu merupakan terbatas pada tahun 2022. Nah, karena keterbatasan waktu dan biaya dalam hal pengumpulan data. Selanjutnya, variabel yang digunakan terbatas pada karakteristik unit, fasilitas internal, fasilitas eksternal, dan aksesibilitas. Masih terdapat banyak variabel di luar penelitian, seperti aspek hukum sosial budaya yang belum dilakukan penelitian. Untuk saran ke depan itu adalah penggunaan database transaksi yang dapat diperluas untuk kurun waktu beberapa tahun. Dan juga mungkin penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel lain yang belum diteliti seperti aspek hukum, sosial, dan budaya. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon bimbingan dan mohon masukan dari Bapak Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.